ini sama atau tidak? Bertolak belakang bukan? Bertolak belakang. Jadi syariatnya boleh kita katakan sama. Jadi syariat-syariat yang kita lakukan selama ini memang mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad secara syariat. Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriyah. Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Mekah sana. Jadi Muhammad yang ada di diri kita selama ini mestinya juga menjadi utusan Allah. Akan tetapi selama ini Muhammad atau badan-badan kita ini diutus oleh siapa? Diutus oleh Allah kah? Atau diutus oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini? Nah, berarti bila badan ini diutus, diperintah oleh hawa nafsu kita, maka tersesatlah seluruh jalannya. Kenapa? Tersesat kepada kehancuran. Jadi menurut manusianya selama ini seolah-olah ibadah, seolah-olah bisa sholat, seolah-olah bisa berbuat baik. Ketika di dalam hati ini yang masih berkuasa adalah hawa nafsu kita sendiri yang seolah-olah bisa mempergerakkan badan-badan ini bisa sholat dan ibadah, maka tersesatlah bukan ke alam lillahi ta'ala yang diutuskan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad selama ini. Akan tetapi pulangnya, jatuhnya ke lembah li nafsi. Sholat ini milikku, ibadah ini milikku, sedekah ini milikku, zakat ini aku yang melakukan, puasa ini aku yang berpuasa, haji ini aku yang bisa berhaji berangkat ke Mekah sana. Perbuatan baik ini hanyalah perbuatanku karena aku orangnya baik hati. Nah, semua diakui oleh iblis dan syaitan. Karena sesungguhnya selama ini kita tidak mempertuhankan Allah sebagai Tuhan, kita malah mempertuhankan iblis dan syaitan di hati kita. Apa buktinya? Buktinya Allah selama ini gaib. Buktinya Allah selama ini tiada di hati kita. Buktinya kewujudan Allah tiada di hati kita. Buktinya kekuasaan Allah tiada di hati kita. Buktinya kehidupan Allah tiada di hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan. Jadi segala gerak langkah laku kita selama ini tidak bertuhankan kepada Allah, akan tetapi bertuhankan kepada iblis dan syaitan yang nyata. Siapa yang nyata di hati kita selama ini? Yang nyata di hati kita selama ini, yang wujud di hati kita selama ini, yang hidup di hati kita selama ini, yang berkuasa di hati kita selama ini, kan diri kita sendiri. Nyata bukan? Jadi itulah musuh-musuhmu yang nyata. Itulah iblis setan yang nyata, yang harus kau jadikan musuh, bukan malah kau ikuti, bukan malah kita diperbudak oleh iblis dan setan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama babagan imannya, terutama babagan batiniahnya, terutama babagan jiwanya. Maka dari itu syariat-syariat didatangkan
hanyalah bagi untuk orang-orang yang belum beriman. Supaya beriman, supaya bisa melewati what siratal mustaqim di dalam syariat-syariat kemanusiaannya, agar bisa kembali kepada Tuhannya. Di dalam seluruh niatan-niatan ibadah dan sholat selama ini sudah dituntunkan di akhir kalimat ayat pasti ketemu dengan Allah, yakni lillahi ta'ala. Jadi pada intinya seluruh syariat-syariat ini bukan milik manusianya. Akan tetapi seluruh syariat-syariat yang dipergerakkan oleh badan ini, inilah syariatullah, inilah syariatnya hidup. Jika kita sudah memahami di makom yang seperti ini, inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad sudah penuh jadi utusan Allah, bukan utusan hawa nafsunya lagi. Karena diri manusianya sudah bertaubat dari menjadi Tuhan. Karena diri manusianya sudah bertaubat menjadi penguasa di hatinya. Maka kembalilah Muhammad kepada Tuhannya. Maka inilah akan sebelum datangnya Muhammad Rasulullah, prosesnya ya harus menumpas segala kejahiliaan hati. Kezolimannya hati kita selama ini kepada Allah, zat yang mencipta diri manusia kita. Kira-kira bisa dipahami? Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga punya nama Yasin. Nah, kita bacakan sedikit tentang surat Yasin. Jadi bukti bahwa Muhammad itu utusan Allah. Baik Muhammad yang di luar, baik Muhammad bin Abdullah, contoh bagi seluruh umat manusia, ataupun Muhammad yang ada di dalam diri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Maknanya wahai manusia, wahai seluruh manusia. Jadi jika dibahas secara syariatnya, Yasin ya namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Akan tetapi Yasin ini berlaku bila dikaji secara hakikatnya. Yasin ini nama seluruh manusia, nama seluruh badan-badan manusia ini. Wahai insan, wahai manusia. Wal Qur'anil Hakim. Artinya demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi demi Al-Quran yang penuh hikmah, bila dikaji secara syariatnya, Al-Quran yang tertulis itu penuh dengan hikmah-hikmah yang terrahasia di dalamnya. Hikmah-hikmah kebahanan, hikmah-hikmah keimanan, hikmah-hikmah ketakwaan yang hanya difahami oleh orang-orang yang ditunjuki oleh Allah saja. Jadi yang tahu berarti bukan manusianya kan? Allahnya yang tahu. Karena petunjuk dari Allah berarti yang tahu ya Allahnya sendiri. Manusianya tak akan tahu. Manusianya sejatinya kan tak tahu apa-apa.
Bila Anda tidak hidup, apakah Anda tahu apa-apa? Taunya Anda kepada apa-apa dan taunya Anda kepada siapa-siapa. Bahkan taunya Anda kepada bahwa diri Anda sebagai manusia. Kan karena adanya Allah. Kan karena adanya hidup. Bila tak ada Allah, apakah Anda bisa ngaku-ngaku sebagai manusia? Jadi yang menyebut-nyebut bahwa Anda ini adalah manusia, ya Allah sendiri, penciptanya. Padahal sesungguhnya asal-usul diri manusia ini tidak ada sesebutannya. Seperti di ayat Al-Insan ayat pertama. Sesungguhnya manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut. Jadi sesungguhnya manusia tidak akan bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia tanpa Allah. Berarti yang nyebut manusia sebagai manusia kan bukan manusianya. Kalau Anda mati, apa Anda bisa menyebut Anda sebagai manusia? Karena hiduplah, karena Allah lah Anda tahu bahwa Anda adalah manusia. Tapi jangan berfokus bahwa hidup itu hidup manusia Anda. Karena manusia ini hanya diperankan, hanya diperjalankan, hanya sebagai utusan hidup. Hanya sebagai khalifahnya hidup. Hanya sebagai wadah-wadahnya hidup. Jadi bila sudah jadi utusan, maka jangan menjadi yang mengutus. Selama ini kan kita tidak merasa sebagai utusan. Tapi selama ini kita merasa sebagai Tuhan yang bisa mengutus badan. Ya kan? Seolah-olah badan-badan ini Anda yang mengutus. Seolah-olah Anda pencipta badan. Ya kan? Tidak terasa. Seolah-olah bahwa Andalah yang mempunyai badan. Seolah-olah Andalah yang berkuasa atas badan. Seolah-olah kitalah yang merasa menciptakan badan selama ini. Tapi tidak kita sadari selama ini. Ya enggak? Semua itu bisa kita sadari bila kita sudah kembali kepada Allah. Kesadaran itu akan timbul. Kesadaran itu akan muncul jika manusianya sudah mati. Baru sadar, ya kan? Oh, ternyata dulu badan-badan ini bukan aku yang memperjalankannya. Baru sadar kalau sudah mati. Maka dari itu hanya orang-orang yang sudah sadar akan kedudukan kehambaannya itulah yang menyadari seluruh kejahiliaan hatinya, seluruh kezaliman hatinya selama ini. Jadi bila manusia belum bertuhankan Allah di hatinya, jika manusia belum berimankan kepada Allah di hatinya, selamanya tak akan menyadari kesalahannya, tak akan menyadari kezalimannya, tak akan menyadari kejahiliaannya, tak akan menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai utusan Allah. Jadi utusan di sini kita mengkaji diri, mengkaji hati. Kalau kita bahas di babakan syariat, Nabi Muhammad adalah nabi atau utusan yang terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Sama halnya di dalam hati kita, diri kitalah sebagai utusan hidup
akhir zaman. Setelah kita merasa menyadari bahwa kita